Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan materi yang terkait dengan CP1, yaitu tentang kolonialisme dan imperialisme. Materi yang akan saya sampaikan ini adalah tentang penjajahan Inggris di Indonesia dari tahun 1811 sampai dengan tahun 1816. Baiklah, sebelumnya saya akan sampaikan latar belakang pendudukan Inggris, dan ini berkaitan dengan situasi politik yang ada di Eropa, yaitu A. Continental Stelsel yang diterapkan oleh Napoleon di Eropa pada tahun 1806 dengan memblokade perdagangan Inggris di Eropa daratan. Inggris tumbuh menjadi negara industri besar, membutuhkan daerah pemasaran yang luas. Oleh karena itu, India dan Indonesia akan dijadikan tempat pemasaran barang-barang industri Inggris. B. Nusantara yang praktis dikuasai Prancis atau Belanda Prancis merupakan bahaya laten bagi kekuasaan Inggris di Asia. Selanjutnya, ketika akhirnya Inggris menyerbu Pulau Jawa, pengganti Danells yaitu Gubernur Jenderal Jansen tidak mampu bertahan dan menyerah. Akhir dari penjajahan Belanda Prancis ini ditandatangani dengan kapitulasi Tuntang tertanggal 18 September 1811 yang isinya adalah A. Seluruh Jawa dan sekitarnya diserahkan kepada Inggris. B. Semua tentara Belanda menjadi tawanan Inggris. C. Semua pegawai Belanda yang mau bekerja sama dengan Inggris dapat memegang jabatannya terus. D. Semua hutang pemerintah Belanda yang dahulu bukan menjadi tanggung jawab Inggris. Kapitulasi Tuntang ditandatangani tanggal 18 September 1811 oleh S. Ausmuti dari pihak Inggris dan Jansen dari pihak Belanda. Seminggu sebelum kapitulasi Tuntang, Raja Muda Lord Minto yang berkedudukan di India mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai wakil gubernur di Pulau Jawa. Dalam pelaksanaannya, Raffles berkuasa penuh di seluruh Nusantara dan cenderung mendapat tanggapan positif dari raja-raja dan rakyat setempat karena hal sebagai berikut. A. Para raja dan rakyat tidak menyukai Danells. B. Ketika masih berkedudukan di Penang, Malaysia, Raffles beberapa kali mengadakan misi rahasia ke kerajaan-kerajaan yang anti Belanda seperti Yogyakarta, Banten, dan Palembang. C. Sebagai seorang yang liberalis, Raffles memiliki kepribadian yang simpatik. Ia menjalankan politik murah hati dan sabar walaupun dalam prakteknya berlainan. Kebijakan pemerintahan Raffles. Pergantian pemerintahan selalu diikuti oleh pergantian kekuasaan. Yang sebelumnya Indonesia berada di bawah kekuasaan Belanda Prancis, selanjutnya Indonesia berada di bawah kekuasaan Inggris, yang dalam hal ini dipegang oleh Raffles. Kebijakan pemerintahan Raffles. 1. Di bidang pemerintahan, langkah-langkah yang diambil Raffles sebagai berikut. A. Pulau Jawa dibagi menjadi 16 karesidenan berlangsung sampai tahun 1964. B. Merubah sistem pemerintahan yang semula dilakukan oleh penguasa pribumi menjadi sistem pemerintahan kolonial yang bercorak ke barat. C. Bupati-bupati atau penguasa-penguasa pribumi dilepaskan kekuasaannya yang mereka peroleh secara turun-temurun. 2. Di bidang ekonomi dan keuangan. A. Petani diberikan kebebasan untuk menanam tanaman ekspor. B. Penghapusan pajak hasil bumi atau kontingenten dan sistem penyerahan wajib atau perprise reparansi yang sudah diterapkan sejak zaman VOC. C. Menetapkan sistem sewa tanah atau land rent untuk menentukan besarnya pajak. Tanah dibagi menjadi 3 kelas, yaitu sebagai berikut. 1. Atau kelas 1 yaitu tanah yang subur dikenakan pajak setengah dari hasil bruto. 2. Kelas 2 yaitu tanah setengah subur dikenakan pajak sepertiga dari hasil bruto. 3.
Kelas 3 yaitu tanah tandus dikenakan pajak 2/5 dari hasil bruto. D. Pemungutan pajak pada awalnya secara perolangan. E. Mengadakan monopoli garam dan minuman keras. Maksud dan tujuan pelaksanaan sistem sewa tanah atau sering dikenal dengan land rent adalah para petani dapat menanam dan menjual hasil panennya secara bebas untuk memotivasi mereka agar bekerja lebih giat sehingga kesejahteraannya menjadi lebih baik. B. Daya beli masyarakat semakin meningkat sehingga dapat membeli barang-barang industri Inggris. C. Pemerintah kolonial mempunyai pemasukan negara secara tetap dan cukup terjamin. D. Memberikan kepastian hukum atas tanah yang dimiliki petani. E. Secara bertahap untuk mengubah sistem ekonomi barang menjadi ekonomi uang. Sistem sewa tanah dalam pelaksanaannya telah menimbulkan perubahan-perubahan penting sebagai berikut. A. Unsur paksaan diganti dengan unsur kebebasan dan sukarela. B. Ikatan yang bercorak tradisional dirubah menjadi hubungan perjanjian atau kontrak. C. Ikatan adat istiadat yang sudah berjalan turun-temurun menjadi semakin longgar karena pengaruh budaya barat. 3. Bidang hukum. Sistem peradilan yang diterapkan Raffles lebih baik daripada yang dilaksanakan oleh Danells. Apabila Danells berorientasi kepada warna kulit atau ras, Raffles lebih berorientasi kepada besar kecilnya kesalahan. Badan-badan penegak hukum yang ada pada masa Raffles adalah sebagai berikut. A. Court of Justice terdapat pada setiap presiden. B. Court of Request terdapat pada setiap divisi. C. Police of Magistrates. Menurut Raffles, pengadilan merupakan benteng untuk memperoleh keadilan. 4. Bidang sosial. A. Penghapusan kerja rodi atau kerja paksa. B. Penghapusan perbudakan, tetapi dalam praktiknya ia melanggar undang-undangnya sendiri dengan melakukan kegiatan sejenis perbudakan. Hal itu terbukti dengan pengiriman kuli-kuli dari Jawa ke Banjarmasin untuk membantu perusahaan temannya Alexander Hart yang sedang kekurangan tenaga kerja. Sedangkan di Batavia, Raffles menetapkan pajak yang tinggi bagi pemilik budak. C. Peniadaan penebang atau disakiti, yaitu hukuman yang sangat kejam dengan melawan harimau. 5. Bidang ilmu pengetahuan. A. Ditulisnya buku berjudul History of Java. Dalam menulis buku tersebut, Raffles dibantu oleh juru bahasanya Raden Aryo Noto Diningrat dan Bupati Sumenep Noto Kusumo II. B. Memberikan bantuan kepada John Crawford, Presiden Yogyakarta, untuk mengadakan penelitian yang menghasilkan sebuah buku berjudul History of the East Indian Archipelago. C. Raffles juga aktif mendukung Batavia's Genossage, sebuah perkumpulan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. D. Ditemukannya bunga Arapesia arnoldi. E. Dirintisnya kebun raya Bogor. Berakhirnya kekuasaan Thomas Sandford Raffles. Berakhirnya pemerintahan Raffles di Nusantara ditandai dengan adanya Convention of London pada tahun 1814. Perjanjian tersebut ditandatangani di London oleh wakil-wakil Belanda dan Inggris yang isinya sebagai berikut. 1. Nusantara dikembalikan kepada Belanda. 2. Jajahan Belanda seperti Thailand, Guyana tetap di tangan Inggris. 3. Cochin di pantai Malabar diambil alih oleh Inggris, sedangkan Bangka diserahkan kepada Belanda sebagai gantinya. Hikmah yang bisa kita ambil dari pembelajaran ini adalah ketika negeri kita dikuasai bangsa asing, maka kebijakan-kebijakan yang dibuat tentu untuk kepentingan mereka. Maka ketika sekarang negeri kita sudah merdeka, sejatinya segala aturan kebijakan pemerintah di berbagai aspek adalah
untuk kepentingan semua kita, negeri Indonesia yang sejahtera rakyatnya, adil dan bijaksana pemerintahnya. Demikianlah materi tentang penjajahan Inggris di Nusantara dari tahun 1811 sampai tahun 1816. Demikian untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.